malam semuanya. Saya punya khotbah sebetulnya lain saat ini. Tetapi tadi pagi ada pesan dari sekretaris jemaat, mesti rubah itu khotbah. Pesan dari pendeta katanya, jadi cuma sebagai penyambung lidah. Jadi khotbah saya saat ini yang harus saya janji kepada Alfon mengenai surga, kan? Ini ada singgung-singgung sedikit. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun, Win. Tadi malam saya ada di sini, saya sudah kasih salam duluan. Win bersekali, kok sekarang nanti besok? Saya bilang kan sudah masuk matahari, jadi kebiasaan saya di rumah, begitu masuk matahari, itulah hari apa? Hari yang baru. Jadi kemarin saya sudah kasih salam, sekali lagi selamat ulang tahun. Baik, untuk Wayne dan Grace, sesudah 25 tahun, apa yang diharapkan sesudah itu? Grace dulu. Dan hubungan keluarga, sesudah 25 tahun apa? Ada anak menikah? Pasti ya? Tetap. Amin. Sesudah anak-anak menikah, Grace dengan Wayne sudah jadi opa oma, apa lagi yang diharapkan? Tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetap dalam perlindungan. Sesudah Tuhan lindungi terus, apa lagi seterusnya? Kalau yang Tuhan pasti Ya. Tuhan kasih kesetiaan. Oke. Sesudah itu apa lagi? Surga. Oh, iya. So seperti Boros, sonya tidak bisa bikin apa-apa. Kong Wayne suruh papa-papa, so tidak bisa bikin apa-apa. Masih ada angan-angan dibuka? Masih ada? Ada. Mau kemana? Surga. Ke surga. Jadi kita singgung tadi itu ke surga. Sekarang surga ada di mana? Di surga. Di mana itu surga? Tengah. Ya? Itu atas di sana atau di sini? Paulus katakan surga ada di tingkat keberapa? Langit tingkat keberapa? Ketiga. Saya cepat-cepat aja supaya karena waktu kita sekarang sudah jam berapa ya? Supaya jangan bilang wah di khotbah terlalu lama. Oke. 8:38. Jadi surga ada di tingkat yang ketiga. Tingkat pertama mana? Lagi tingkat pertama yang sekarang kita bisa bernapas. Lagi tingkat kedua kita udah nggak bisa bernapas, harus pakai alat bantu. Berapa jaraknya kita nggak ada yang tahu. Nah tingkat yang ketiga lah, disitulah kediaman apa? Tuhan. Nanti sesudah 1000 tahun, baru yang tingkat ketiga itu dia turun ke mana? Ke bumi. Tepatnya di mana? Masih nggak lupa saya? Yerusalem di mana ya? Yerusalem masih luas. Di mana? Terakhir kali Yesus apa? Injakkan kaki. Di mana itu? Di bukit? Oh, bukan Sinai. Sinai waktu dapat Taurat itu kan di Bukit Zaitun. Dan Bukit Zaitun akan terbelah dua. Tahu dia terbelah dua, dia punya tanah lapang panjangnya 12.000 stadia atau 2.412 km. Jakarta Banda Aceh. Kalau Jakarta Manado hanya 3.900-an. Masih Jakarta Banda Aceh. Oke, itulah surga akan kita pergi. Jadi Wayne dan Grace masih berharap sesudah Tuhan nanti masih mau kemana? Surga. Amin. Amin. Apa betul bisa ke surga? Mari kita lihat. Mazmur 23 ayat 1 bilang apa? Tuhan gembalaku tak kenapa? Kalau Wayne bilang tidak kekurangan, so pasti orang semua tahu. Karena di rumah seberapa aja kerja pada dia toh. Artinya ada orang bekerja berarti dia apa? Sudah. Tapi di ayat 2 ada apa yang 2? Mazmur 23 ya? Dia membaringkan di mana? Di rumput hijau. Arti rumput hijau apa? Ada makanan. Kan begitu kan? Jadi Wayne gak usah takut. Apapun terjadi, ya kan? Karena saya alami. Kalau soal akhir bulan, aduh setengah mati berpikir dari mana dapat lagi uang buat bayar karyawan. Ya kan? Dulu saya 100 orang karyawan.
mesti kasih makan, kalau hari pun pusing itu kepala. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan berbaringkan di mana? Yang ketiga apa? Jikalau aku berjalan di lembah apa? Aku tidak akan apa? Apa itu lembah kekelapan? Ada beribut. Betul Grace dengan Wayne pernah beribut? Pernah atau enggak Grace? Pernah beribut? Tetapi aku tidak kenapa? Takut. Kenapa tidak takut? Itu orang pegangan. Ayat selanjutnya apa? Ayat kelima. Yang menyediakan hidangan di hadapan musuh. Di hadapan apa? Musuh. Wayne ada musuh tak? Ya? Mana Wayne ke suara ini? Kita tanya orang lain. Ada musuh? Tapi Tuhan akan menyediakan apa? Makanan di hadapan apa? Musuh. Nggak usah takut. Walaupun Colorado ini susu dan madu, ya kan? Tetapi tetap ada apa? Ada masalah. Tapi perhatikan ayat ke-6. Dan aku akan diam di mana? Berapa lama? Sepanjang masa. Berapa lama itu sepanjang masa? Oke, pertanyaannya, yang mana itu rumah Tuhan? Di Colorado ini, Bajalang sedikit sudah gereja. Bajalang sedikit sudah gereja. Apa semua itu rumah Tuhan? Ya? Alfon. Oh, Alfon udah begini sudah. Jadi, yang mana itu rumah Tuhan? Yang 1 Petrus 4 ayat 17 bilang apa? Yang pertama dihakimi di rumah mana? Di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan yang mana? Yang orang harus diam sepanjang apa? Masa. Wahyu 12 ayat 17 bilang apa? Yang mana yang setan marah? Rumah Tuhan yang mana? Yang dalam buku Wahyu pasal 12, rumah Tuhan itu diibaratkan dengan apa? Perempuan. Maka marahlah naga itu kepada siapa? Perempuan itu. Lalu pergi memerangi apa? Keturunannya yang sisa, yaitu yang menurut hukum dan apa? Kesaksian Yesus. Wahyu 19 bilang kesaksian Yesus itu apa? Roh nubuat. Jadi satu-satunya rumah Tuhan yang benar di dunia ini hanya rumah Tuhan yang menuruti hukum dan apa? Ada kesaksian Yesus. Tidak ada gereja lain di dunia ini kecuali gereja masih akan ketujuh. Apapun mau bilang, ada yang tata polisi, ada tuh pimpinan, so kasih contoh tidak betul. Jangan lupa ayat 6 dari Mazmur 23. Aku akan diam di rumah Tuhan berapa lama? Sepanjang masa. Jadi jangan pusing saudara. Siapapun melakukan hal yang gak benar, walaupun di pimpinan, nggak usah lihat. Yang penting saudara saya ada di rumah Tuhan berapa lama? Sepanjang masa. Itu yang paling utama. Nah, kalau begitu, supaya kita betul-betul ketahuan bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Ya kan? Saya kasih aja 2 ayat untuk malam ini, karena jam berjalan terus. Ya kan? 1 Petrus 4 ayat 7 bilang apa? Judulnya punya perikop, hidup orang Kristen. Supaya saudara lolos, ya, dari penghakiman yang ditulis dalam 1 Petrus 4 ayat 17, maka ingat yang ayat 7. Ada yang tahu ayat ini? Khotbah ini sudah beberapa kali saya bawa. Ayat 7 dia bilang apa? Atau ada yang ragu-ragu? Coba buka supaya kita, karena hanya 2 ayat ini saya mau bahas. Ayat 7 dan 8. Jeffrey coba baca. Ayat 7 bilang apa? 1 Petrus 4 ayat 7.
Sesudah segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu. Oke, sampai di situ dulu. Jangan baca tere-tere, baca koran itu. Kesudahan segala sesuatu artinya apa? Biar wen so tua, geri so tua, so opa-opa, oma-oma. Ya kan? Mungkin seperti Tante Ros, orang ingin tahu, orang masih sampai lupa itu dia. Tapi so dekat itu apa? Kesudahan. Dan ini kesudahan segala sesuatu. Bukan cuma for Wayne dengan Chris, for orang semua juga. So mau game over. Oke? Nah, apa yang terjadi? Karena semua selesai. Sudah mau game over. Baca terus ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya. Karena itu, Ya. kuasailah dirimu dan jadilah terang. Tenang. Kamu dapat berdoa. Baik. Jadi karena itu kesudahan so dekat, maka yang pertama dia bilang kuasai apa? Dirimu. Kalau di Manado, ya Jeffrey baru dari Manado ini dia. Biasa itu auto angkut kalau berjalan, tiba-tiba dia mendarat, nggak jadi tertabrak. Tiba-tiba itu penumpang bilang, itu sopir kuasai itu apa? Oh, apa arti kuasai? Dia belajar teori mengemudi dan dia praktekkan. Bolehkah orang belajar biar setebal apapun tuh buku, tapi tidak pernah praktek? Jadi badref nyanda. Jadi pengertian kuasai dirimu artinya harus belajar Alkitab. Kedua apa? Praktekkan. Supaya saudara lolos di 1 Petrus 4 ayat 17, di mana ada pintu kasihan bagi orang yang dimulai dalam gereja. Maka ingat ayat ini, selalu belajar Alkitab. Jangan coba-coba cuma baca for jadi obat tidur. Baca Alkitab kurang kaki sunin tahu tempo apa kelar. Sampai pagi baru kelar. Yang kedua, praktek. Jangan cuma baca, praktekkan. Amin. Sesudah itu apa? Tenang. Jadi tenang. Apa arti tenang? Ada banyak orang baru tahu sedikit, tapi kalau di gereja, saya siapa saya? Ya kan? Merasa diri paling apa? Pandai. Ya kan? Padahal belum apa-apa. Tenang aja. Ya kan? Kalau ada masalah jangan campur-campur orang punya masalah. Tenang. Sesudah tenang baru bisa apa? Berdoa. Kenapa doa kita nggak sampai di surga, hanya sampai di soldor atau loteng ini? Karena apa? Karena kita tidak tenang. Kalau di majelis mulai kore-kore, oh dia kan nggak boleh, dia kan dulu begini. Tidak ada di Lighthouse ya. Tetapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran. Tenang artinya jangan kore-kore orang lain kesalah. Jangan cari-cari pendeta pesalah. Pendeta kok masih manusia. Amin. Amin. Carilah apa? Kerajaan Tuhan yang orang cari surga. Yang berikut ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Baca Jeff ayat yang 8 pelan-pelan. Tetapi yang terutama. Sampai di situ dulu. Tetapi yang terutama artinya apa tentang? Apa itu terutama? Sonda ada lebih dari itu. Betul? Betul? Itu yang terutama. Apa yang terutama? Terus ya. Kasihilah sungguh-sungguh. Sampai di situ. Apa arti kasih sungguh-sungguh? Tulus. Arti berikut apa? Kasih sungguh-sungguh artinya dia tidak kasih setengah-setengah. Utuh dia, sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Kalau Wayne setengah-setengah kasih Pak Grace, waduh, so mengamuk tuh Grace. Tapi kita lihat sampai nyanda. Lora betul-betul baku kasih. Saya masih ingat Wayne pe komentar beberapa mungkin tahun yang lalu. Kalau kita nyala bilang fasum tapi istri, kok orang lain bilang yang fasum, oh cilaka itu. Kalau orang lain yang bilang betul Wayne. Wayne pernah bilang begitu. Jadi daripada orang lain yang bilang fasum, kita mesti bilang lebih dulu fasum pada istri.
Karena ada kasih yang apa? Sungguh-sungguh. Oke, lanjut ya. Seorang akan yang lain. Oke, sampai di situ. Seorang akan yang lain artinya Wayne kasih sungguh-sungguh kepada Grace. Cuma Grace. Seorang akan yang lain, anak-anak, orang tua, sebagai ketua jemaat, anggota jemaat. Amin. Tapi kalau Wayne umpamanya ada tapalisi, tak salah, jangan orang anggota jemaat kemudian, oh dia kan ketua, dia kan pasti tahu. Jangan juga begitu. Karena ayat ini berlaku untuk kita semua. Terus ya. Sebab kasih Sebab menutupi banyak oh, sudah lihat apa itu kasih sungguh-sungguh? Menutupi banyak sekali dosa. Oke, siapa ini dia? Oke, Tante Ellen itu, makanya dulu. Berapa banyak itu banyak? Kalau bilang banyak ada berapa? Tidak terhitung. Nah, kalau banyak sekali, lebih banyak lagi. Tapi biasanya orang Manado, orang Indonesia mulai di gereja ini, sudah 2 kali kena bikin salah ke kita ya. Awas ketiga kali. Padahal dia sudah ajarkan ampuni berapa kali berapa. Ini baru 2 kali ini so apa? So ancam. Yang tukang bancam begini jangan harap lolos. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena penghakiman duluan dimulai di mana? Di dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita supaya pelajaran singkat ini bisa menjadi bagian khususnya kepada Wayne dan keluarga dan kepada kita semua. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Lupakan yang lalu. Kalau ada kesalahan itu jerat yang akan membuat kita jatuh. Jangan hiraukan itu. Maju terus karena tujuan kita untuk mendapatkan surga. Tuhan tolong kita. Amin.